Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Selamat datang di Kediri Kadiri. Kali ini Kediri Kadiri masih di Makkah, Arab Saudi ya. Ini mau ke Muzdalifah. Ya. Itu adalah wukuf di Arafah waktu ya. Jadi kalau misalkan sudah wukuf tapi tidak mabit di Muzdalifah, tidak lempar jumrah, itu masih bisa diganti dengan bayar jam. Ya. Tapi kalau sudah tidak wukuf itu maka hajinya tidak sah, tidak ada diganti dengan dam dan sebagainya. Jadi kalau sudah wukuf mabit di Muzdalifah, umrah itu bisa diganti dengan membayar jam. Orang sakit misalnya, orang sakit tidak bisa mabit di Muzdalifah, jadi setelah wukuf kembali lagi ke rumah sakitnya lagi. Jadi semuanya itu yang Muzdalifah yang tidak jumrah itu dibayar dengan dam satu-satu. Tidak mabitnya bayar satu dam. Tidak lempar jumrah bayar satu dam lagi. Sebenarnya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat untuk semuanya. Amin. Jadi hajah dan ibu hajah mabrur. Mabrur yang membawa kemanfaatan bagi keluarga dan orang banyak bisa berdakwah, bisa banyak, alhamdulillah. Jadi yang diceritakan yang di sini itu yang baik-baik, jalur air yang buruk-buruk itu bukan dari sini, itu orang tua. Jadi yang diceritakan itu masya Allah yang baik-baik, yang buruk-buruk cukup dipisahkan. Kalau yang buruk-buruk misalkan di sini Bapak Ibu meskipun di tanah haram ini bukan pas orangnya suci semuanya, tapi hanya tanahnya yang suci, orangnya itu macam-macam juga orang pendatang. Kelihatannya ini tempat destinasi wisata baru ya yang masih dibangun. Tanah haram, orangnya macam-macam juga. Ada copet itu orang luar juga soalnya pendatang juga. Jadi Bapak Ibu yang punya misalkan barang-barang yang berharga, lihat di sini, api, gelang, emas dan sebagainya, supaya disimpan dulu lah untuk di sini ya, untuk menjaga keamanan. Kita tidak tahu kan, misalkan orang niatnya, kadang niat itu muncul pas ada kesempatan, ya waspadalah. Jangan tanpa di sini. Itu kereta untuk yang ya, FIV untuk orang orang yang apa namanya yang berkelas saja untuk naik kereta untuk dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi kembali lagi apa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun di sini ada kereta disebut di dengan atas. tanah haram, tetap berhati-hati karena tanahnya yang tanah suci, tanah haram, nanti orangnya sama aja. Ada Abu Jahal, ada yang baik, ada Muhammad, Abu Bakar dan sebagainya. Itu ada Abu Jahal juga, ada yang jahat juga. Itu sudah fitrah manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Bapak Ibu yang sebenarnya ini tempat ya stasiun keretanya ya, stasiun kereta listrik ya sekarang sudah memakai listrik ya. Kemudian di depan Bapak Ibu ini sudah masuk ke Muzdalifah ini ya, ini sudah masuk ke Muzdalifah. Di depan ini di sebelah kanan nanti ada masjid yang namanya Masjid Masy'aril Haram. Sebenarnya ya masjidnya hanya ini aja lebarnya, tapi yang disebut Masy'aril Haram itu semuanya di area Muzdalifah itu disebut Masy'aril Haram oleh beribadah pada sana. Ini di sebelah, di depan ini di sebelah kanan nanti kita lihat namanya Masy'aril Haram, Masjid Masy'aril Haram. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Ini yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram.
Jadi apabila kalian sudah bertolak dari Arafah, fadzkurullaha indal masy'ar, maka perbanyaklah zikir di Masjid Masy'aril Haram. Ini masjidnya di sebelah kanan ya. Jadi masya Allah nanti situ semalaman orang tuh berzikir. Itu masjidnya tidak semuanya, tapi semua di Muzdalifah ini disebut dengan Masy'ar. Meskipun misalkan tidak muat di masjid itu, bisa sholat di luar, zikir di luar dan sebagainya. Karena semua Muzdalifah itu ada mengatakan daerah Muzdalifah itu semuanya Masy'aril Haram. Ini sudah masuk ke Muzdalifah. Ini banyak perbaikan ya. Masih banyak perbaikan. Di sebelah kiri kan banyak batu kerikil yang kecil-kecil tuh ya. Yang pantai masih sediakan tuh, bisa diambil di situ batunya. Sebelah kanan ini semuanya sudah masuk Masy'aril Haram Muzdalifah. Jadi di sini mampir semalaman. Setelah berkumpul di Arafah, kemudian berkumpul lagi di Muzdalifah. Di Muzdalifah berkumpul lagi semalam. Kemudian setelah fajar kita ada yang langsung tawaf ifadah ya. Ada yang langsung tawaf ifadah, ada yang langsung jumrah dulu, lempar jumrah dulu, kemudian langsung tawaf ifadah. Terserah mau ambil yang mana saja. Tapi kalau misalkan dari Arafah sudah wukuf, Muzdalifah mabit, kemudian lempar jumrah, kemudian tawafnya itu sebenarnya boleh dilakukan kapan saja, boleh. Tapi larangan masih mandi masih boleh, tapi untuk suami istri berhubungan istri tidak boleh. Jadi untuk mandi dan sebagainya boleh. Jadi boleh untuk melakukan tawaf ifadah itu kapan saja. Jadi ada yang mengambil dari Makkah mampir, besoknya pulang ke Makkah tawaf ifadah, syukur, kemudian besoknya itu baru lempar jumrah, jumrah ula wusta sampai 3 kali kalau sempurnanya. Jadi mengambil yang 1 kali apa? Yang disebut dengan nafar ula. Kemudian di sini sudah mau masuk Mina ya. Jadi di antara Muzdalifah dan Mina itu di sebelah kanan nih tidak ada tenda Mina kayak gini. Ini disebut dengan Wadi Mu'assir ya. Wadi Mu'assir itu adalah tempat diazabnya Raja Abraha dulu ya, waktu mau menghancurkan Ka'bah. Ini tenda-tenda di Muzdalifah itu tidak ada tenda, baru di Mina. Ini yang disebut dengan Mina Jadid ya, yang baru. Nah, jadi Wadi Mu'assir itu adalah tempat di mana Raja Abraha, Raja Yaman yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab. Itu disebutkan dalam satu surah yang disebut surah Al-Fil, di mana Raja Abraha itu dulu mau menyaingi Ka'bah, Bapak Ibu ya. Karena orang-orang itu banyak berdatangan ke sini untuk tawaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Abraha itu mau bertandingannya. Dan nanti di depan ini Bapak Ibu ada di sebelah kiri itu kita akan nampak ada kubah kecil. Nanti ada tubuh kecil itu tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam masih belum. Nanti sebentar lagi ada di atas gunung itu ada tubuh. Di situ diyakini bahwa dulu Nabi Ismail alaihissalam disembelih di situ. Percaya ya. Nanti di sebelah kiri nanti ya. Insyaallah supir akan pelan-pelan sedikit nanti supaya jamaah
itu ada apa namanya, ada istana raja.